saya Dimas Prasetyo dari DBP Law Firm. Kali ini kita akan mengulas terkait dengan Eigendom dan secara keseluruhan mengenai surat Eigendom. Maka ikuti terus sampai selesai. Let's go. Iki Rudi janjian sama aku kok teko-teko. Telepon ini. Halo, bro. Situ nggak nang kantor iki? Jari konsultasi gak mrene-mrene. Ayo nang mrene, tak anteni. Cepetan. Nah, iki. Jo. Salaman sih. Saling bolak-balik. Saling bolak-balik. Buka. Iya. Ngono kudu ya, ngono. Apa. Aku Pak opo mrene. Oh bisa deh. Tak sediain lho. Saking apike kanca iki. Kita iku kan iki. Iya, ndang diombe. Nah, enak. Roti ini enggak? Enggak wis cocok ngomong. Kowe kok cukup kuwi wong ae. Wong wis teko mar koridor lampu merah kowe ngono terus stik. Gurung ono rel kereta apine. Gurung ditutup, gurung macete, gurung panase, gurung kirene kabeh nang aku sing wong kuwi teko WA. Ya aku mosok ero nek awakmu iki Terus aku kudu tempat awakmu, aku nang kene lho. Tempat kene terus aku ngono nang kon. Enggak kan, aku cukup kuwi wong ae. Sik gurung bingung aku dodolan kuwi opo nang jopo. Terus sing bener aku pengen konsultasi ngono. Suwe gak ketemu wis pirang belas tahun namanya gak ketemu. Loh, sowe nah wis pirang tahun gak ketemu aku sampai tak tahu kumpul saya bisa. Oh, suwe. Aku iki pengen konsultasi nang kok. Aku harus suka nih. Usaha. Usaha gak terima usaha aku. Ibu pengusaha aku. Iya. Lalu aku kan dua warisan tanah. Iki nombe. Apa hukumnya? Itu enggak. Pas habis buka kayak ini kalau merek strukturingan. Iki anu ini orang sudah gawe. Iki kayak apa? Juro. Tiga alam. Tak. Terus orang kebentuk surat tanah wis ono lu yo ora hektar setengah kayak aku ini. Ya wis. Suwe selang beberapa tahun kemudian jadi usaha itu naik turun yo. Inflasi kadang ngopo yo perusahaan dunia itu pengaruh kan aku kan ya. Malu aku tak jaga aku tak tulisan aku. Nang kasih tau ini. Jujur dong jadi tuh aduh gak payu surat gendong. Curok. Tuh, terus ke Arab ini. Kan gak gendong. Apa mau itu surat asli waktu kok habis kuat. Terus Karena aku terus tengah ngono. iku sing gak timbul konsultasi. Iya, mau sudah payu kan aku ini surat itu. Sumpah kan itu itu. Kok niki wong teko-teko langsung urip-urip. Jadi gak payu dari itu ya, itu kurang ajar kan. Nah iki lho. Perlu kan surat iki. Iki Eigendom. Iki zamane Londo. Kon kok duwe surat kok ini? Bapakmu Londo. Perayaan kok gak ono Londo. Blas ini irungnya pesek katanya. Rohingya. Iya. Foto sih, foto di sini. Wes ini. Jadi ini loh adalah surat Eigendom. Kenapa jika Arab juga Arab? Kenapa Arab? Karena ini setelah terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Ternyata surat hak lama ini, hak barat ini itu nggak berlaku. Kalau saya pikiran. Makanya tak jelas musik. Tapi kan ngomong nggak berlaku kan kok. Nah, ini tenang nih, ojo kuku murah-murah sih. Oh, bentuk itu loh kita setengah yo. Kalau seminggu di wong itu. Terus kita tamborannya nek Arab. Tapi kalau ketemu di rumah itu pun Iya. Sing satu kali dong jam. oh, nomor kabeh iki opo iki terus. Jadi tenang aja, ini iso diurus. Saya iso diurus yo. Iso diurus. Enggak dilepas dibuat ngono wae. Enggak, sekalipun ini status netral negara, tapi tetap bisa dimohonkan. Siapa yang mohonkan? Ya melihat siapa yang menguasai tanah. Subjeknya siapa dulu yang menguasai tanah? Aku. Awakmu menggoni ini. Oh iya tak ada kupon. Kupon. Oh nang ngono. Oh, negara ngakoni. Ya masuk akal negara ngomong ngakoni. Kan Gus Allah. Iki pula
Jaremu. Ya dulu ada sebelumnya gitu. Betul masih Cok. Jare negara ya beda. Nah, Nah, iki iso iki lho. Tenang ae, kono ojo kuwatir, iki iso. Nek kamu sik gak percaya, iki iso diurus. Ownerku hari ini kedatangan ahli dek, kebetulan meeting iki. semua ini. Iki ownerku meeting ame ahli pertanahan. Nek awakmu gak percaya, jelek ini. Gelem gak kon? Ahli pertanahan. Iya. Wedo. Lah, titik-titik wedo ah. Ahli bayi apa lah kan dalam dia. Mas yo ngono ahli deh, paham soal ini. Aku kepingin menyelesaikan ini, ngurus ini enggak. Pengen tak ahli. Nah iya makanya. Botol ini iki wis gak payu, jenenge wis gak berlaku. Statusnya status tanah. Surat tuh gitu. Mas yo surat fotokopi dadi surat. Surat ini enak surat. Jadi bapak ini, bro. Nah, makanya ojo kuwatir. Tenang ae, iso diurus. Terus pokoknya urusan yang mau ahli ini mau apa celon, terus ahli spesialis itu celon nggak pernah urusan. Itu beda utangmu ya. Beda itu beda tanah kalau marang udah. Wis, tak ono gini. Tak tinggi ya. Nek wis mari iki tak jare mrene. Iya. Jangan ngomong-ngomongan. Iki opo sih ekonomi iki? Cepetan. Iya. Ketenan sih buku wae. Atau ketemu kok kene tenono tak bawa tak bawa. Tak mau berbuka deh, tuh mau ngomong. Operasi. Oh, kalau Indonesia, kalau kita itu operasi. Jenenge butuh modal, Cak. Oh, jadi bukan ahli deh. Aku ini butuh dan ahli surat-suratku. Mun boleh tak usir iki. Oh, tak gimpung buta huruf. Oh, keren kamu Rek. Ahli dijemputan. Yo, tenan kene yo, tenan kene. Sik, tenan no. Malang. Opo hukum opo? Biyen yo Mas. Ngapa? Mangga aku lak janji Hmm. tak celukno ahli hukum pertanahan. Iya. Beliau iki ahli hukum pertanahan, dosen UNER. Iya, Mas. Terima kasih. Ya. Ahli. 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 Nggih. Nah, awakmu kate takok, emang gak percaya sama aku. Gini, Pak. Saya kan punya tanah. Ya. Punya temen mojo orang hukum katanya ya. Iya. Saya kan memang nggak sekolah, nggak apa dulu itu lulusan SD gitu. Iya. Ketemu mojo bilang saya tanah dikasih bapak, malah tanah saya dibilang nggak berlaku, Pak. Nah ini nggak ketemu boleh perkoro boleh nih gimana. Terus bilang nanti ada ahlinya tanah, gitu bisa diurus ini nanti gini. Gimana? Masa status tanah saya 2 hektar ini nggak berlaku? Gimana? Gendom itu. Iya. Kan pokoknya ada surat ini. Masih camat lurah kan pokoknya ada surat Pak ini. Oh ngono kan ini opo? Nah, makanya itu Pak, ini sudah saya jelaskan sedikit terkait dengan Egendom. Suratnya itu seperti apa, kenapa kemudian nggak berlaku. Ada aturannya, ngeyel Pak. Iya. Nah, saya mau tanya nih Pak, Iya. gitu ke jenengan. Iya. Untuk Egendom ini Pak, Iya. di era sekarang pasca terbitnya peraturan Iya. pemerintah itu nomor 18 tahun 2021. Iya. Posisinya surat Egendom itu seperti apa sih Pak? Iya. Biar ini Mas Rudi ini paham gitu Pak. Betul ya. Oke. Baik, saya jelaskan Pak ya. Jadi setelah terbitnya PP 18 tahun 2021 di dalam pasal 95-nya telah disebutkan di situ bahwa alat bukti hak barat itu dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi status tanah negara. Artinya apa? Di atas tanah tersebut dianggap tidak ada hak sama sekali. Oleh karena itu bagaimana kalau di dalam kaitannya dengan haknya siapa tadi namanya? Mas Rudi. Mas Rudi ya. Karena Mas Rudi tadi telah membeli dengan itikat baik dan sebagainya, maka di sini Mas Rudi karena telah menguasai memperoleh dengan itikat baik, maka di situ dipersilahkan untuk mengurus mengajukan permohonan hak dulu. Jadi nanti akan terbit SK pemberian hak. Ya nanti karena Pak Mas Rudi warga negara Indonesia, maka dibolehkan mempunyai hak milik, sehingga dengan demikian nanti akan terbit hak milik atas tanah. Jadi nanti harus diproses dulu Pak. Kalau saat ini kalau masih dalam status alat buktinya ada gross akta Egendom, maka itu saat ini sudah nggak berlaku, maka statusnya tanah negara. Namun Mas Rudi diberikan prioritas untuk mengajukan suatu permohonan hak, sehingga nanti akan terbit
sertifikat hak milik. Tuh. Nah, kan bener kan. Nah, ini Pak, tadi tuh tak sampaikan ini surat Egendom. Nggih. Nah, kira-kira Egendom ini ada berapa macam sih, Pak? Jadi biar kita bisa begini, memilah. artinya sebenarnya ya Egendom itu dapat saya katakan mirip dengan hak milik. Mengapa kok dikatakan mirip dengan hak milik? Kalau hak milik kita itu kan namanya tanah punya hak milik, itu yang boleh mempunyai itu hanya warga negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum tertentu. Jadi tidak semua orang boleh. Lah kalau hak Egendom itu setiap orang boleh, setiap subjek hukum boleh. Sehingga orang asing pun boleh. Jadi kalau dulu aturannya memang semacam itu. Sampai saat ini pun di Belanda juga begitu. Orang kalau jenengan punya uang banyak kemudian membeli hak Egendom di Belanda juga boleh. Tapi kalau di Indonesia hak milik itu dibatasi hanya warga negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum tertentu yang telah diatur dalam PP 38 tahun 63. Begitu. Tapi jenisnya ini ada banyak Pak ya Lah, Pak, jadi di terkait Indonesia masalah hak Egendom, jadi hak Egendom itu sebenarnya ada aturan-aturan yang mengatur sudah diatur secara khusus ya. Jadi sepertinya misalnya begini, ada hak tanah Egendom partikelir. Jadi tanah Egendom partikelir itu dalam bentuk yang luas sekali. Ya, jadi minimal saja adalah 7 bau, 10 bau. 10 bau itu sama dengan 7 hektar ya. Jadi orang itu minimal kalau misalnya punya tanah Egendom di atas 10 bau dan tanah Egendom tersebut kemudian tentu biasanya itu sampai 1 kecamatan ya luas itu. Maka sejak tahun 58 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 58 dinyatakan sebagai tanah negara. Nah, di dalam Egendom itu terdapat tanah usaha dan tanah kongsi. Nah, yang bagi tanah usaha tadi itu dapat diberikan hak milik. Nah, oleh karena dapat diberikan hak milik kepada bekasnya tadi ada yang disebut dengan STHM. Mungkin Mas bisa pernah mendengar ya di Surabaya ini ada orang menunjukkan ada STHM, itu mesti tanah STHM itu berasal dari tanah partikelir. Nah, oleh karena itu dia itu sebenarnya dalam jangka waktu 6 bulan pada waktu itu tahun 60 itu harus segera mengurus sertifikatnya. Kalau sampai itu tidak mengurus ya berarti harus balik menjadi tanah negara. Gitu ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada juga hak Egendom dari perusahaan-perusahaan yang terkena nasionalisasi ya. Tahun 58 itu ada Undang-Undang 82 ya tentang nasionalisasi itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang terkena nasionalisasi itu, maka perusahaan BUMN itu dengan demikian hak Egendomnya adalah menjadi tanah negara yang dikuasai oleh BUMN itu. Jadi itu menjadi aset BUMN. Siapapun nggak boleh mengajukan perusahaan itu karena itu tercatat sebagai asetnya itu BUMN. Iya. Kemudian yang ketiga adanya hak Egendom yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang tidak terkena nasionalisasi, tapi pengurusnya pergi, ditinggal. Jadi keluar negeri. Iya, itu diatur di dalam Presidium Kabinet Dwikoran nomor 5 tahun 1965. Nah di situ artinya itu di bawah penguasaan pemerintah. Nah jadi artinya apa, haknya tetap diakui. Jadi sama seperti hak Egendomnya warga negara Belanda yang pergi ke luar negeri, ditinggalkan ya, tinggal ke luar negeri karena sudah diadili, tapi kan harus dihormati haknya, itu kan tetap haknya dia. Tetapi oleh karena itu diatur bagaimana, makanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 60. Di situ kemudian diatur juga di dalam PP 223 tahun 1961. Itu lalu bagaimana pengaturannya? Itu juga di bawah penguasaan pemerintah. Dalam hal ini adalah kalau dulu adalah Kementerian Agraria, ya, sekarang ini semuanya itu ada juga masih tetap di bawah Kementerian ATR BPN, tetapi yang menangani adalah di Kanwil BPN ya. Jadi itu ada panitianya. Jadi kalau seseorang menginginkan tanah-tanah tersebut kemudian
oh tanah tersebut adalah bekas milik perorangan Belanda yang telah pergi. Lah bagaimana harus membeli. Jadi hukumnya itu dia harus membeli tapi melalui pemerintah tadi. Pemerintah membentuk panitia namanya P3MB ya. Jadi panitia P3MB itu nanti yang akan menangani menjual ya kan, akan menjual kemudian dia akan diproses mengenai bisa HGB atau hak milik sesuai dengan kebutuhannya. Itu. Kemudian yang terakhir adanya eigendom asing milik Cina, khusus itu juga jatuh. Itu kalau bekas Tionghoa itu Cina dulu itu sudah menjadi aset barang milik negara. Jadi di bawah penguasaan Departemen Keuangan. Ya. Itu jadi ada bermacam-macam itu. Dan yang spesifik lagi yang masih saya lupa itu ada satu lagi. Adanya eigendom yang saya minum dulu ya. Ini ya saya kok ada Modo iki engko ahli kan ngombe ket mau kon ku mayo opo. Enak. Jadi ada juga eigendom dari Gemeente. Jadi Gemeente itu adalah pemerintah kota zaman dulu ya. Ya, setelah Indonesia merdeka ya misalnya Gemeente Surabaya. Oh ya. Makanya dia kan mempunyai namanya eigendom Gemeente Surabaya. Nah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 itu menjadi aset dari pemerintah Surabaya saat ini ya. Sehingga dengan demikian kalau kita melihat bagaimana di Surabaya kok tanahnya kok luas sekali ya karena undang-undang menyebutkan itu aset yang merupakan barang eigendom Gemeente Surabaya dulu menjadi aset dari pemerintah Surabaya sekarang. Jadi itu ada bermacam-macam semacam. Nah terkait masalah tadi karena saat ini sudah menjadi tanah negara, maka ya sesuai dengan aturan tadi siapa yang diutamakan untuk memperoleh tanah tadi. Iya. Jadi ada banyak tadi Pak ya. Iya, jadi harus kita ketika kita nanti akan melihat artinya siapa yang diprioritaskan untuk memperoleh tanah tersebut, maka kita tidak bisa meninggalkan sejarah dari tanah tersebut. Apa itu semua jenis-jenis tadi kan ada yang P3MB, PRK5, ada yang sudah dinasionalisasi, kemudian yang eigendom partikelir, bahkan sampai Gemeente Surabaya. Nah, untuk berapa macam tadi, Pak, yang bisa dimohonkan hak, karena kan tadi statusnya akan menjadi tanah negara kalau tidak diurus, karena pas KPP itu. Nah, dari beberapa jenis tadi, Pak, yang bisa dimohonkan hak untuk perorangan atau entitas badan usaha yang berbadan hukum gitu. Pada dasarnya karena tadi sudah menjadi tanah negara, pada dasarnya boleh dimohonkan oleh siapa saja. Jadi namun makanya tadi harus sesuai dengan kalau P3ME harus perorangan tadi atau suatu subjek hukum yang telah memberikan rugi. Ya, harus bicaranya telah membeli tadi ya, membeli itu pada. Tetapi kalau yang eigendom Gemeente Surabaya misalnya, hanya pemerintah Surabaya yang boleh mengajukan permohonan hak. Jadi boleh nanti akan diterbitkan hak pengelolaan atau hak pakai. Jadi itu ya. Kalau yang tadi misalnya ada seseorang punya hak yang tidak termasuk yang keempat tadi ya, ya otomatis masuk pada ketentuan konvensi umum secara umum ya. Jadi artinya apa? Kalau si A pada waktu itu warga negara Indonesia punya hak eigendom, kemudian setelah Undang-Undang Pokok Agraria, maka pada waktu itu dia harus memastikan kewarganegaraannya dalam jangka waktu 6 bulan. Diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960. Nah dari situ maka itu bisa gross eigendomnya diberikan catatan mengenai hak milik. Jadi dengan demikian nanti tinggal atas dasar tadi bisa dijadikan persertifikatan hak milik. Oh begitu. Jadi pada dasarnya siapa yang memang itu berhak untuk mengajukan permohonan hak tentu harus memenuhi syarat-syarat tadi. Nah ini Pak, yang paling penting nih Pak, dari tadi kan ini bisa diurus, artinya bisa dimohonkan. Terus siapa nih Pak yang bisa punya kompetensi itu semua kira-kira? Kalau perorangan itu kan bisa memang untuk mohonkan, tapi kalau secara kompetensi yang mengurus itu? Ya, pada dasarnya kalau memang perorangan tadi karena dia
punya hak prioritas untuk mendapatkan seperti Mas Rudi tadi ingin mengajukan suatu permohonan hak, kemudian masih bingung caranya seperti apa, ya sebaiknya bisa minta tolong pada para pengacara atau lawyer yang memang mampu atau yang menguasai hukum pertanahan, ya kan? Ya, sehingga benar. demikian nanti akan dapat diarahkan bisa atau diberi kuasa itu sehingga bisa mengurus sampai terbitnya hak milik itu. Pokoknya selesai itu Pak. Gitu Iya, ya. bisa dimintakan ya pada ahli dalam ini adalah para lawyer Itu ya. Itu bisa Ya, dimintakan ayo Pak, bantuan. minum Pak, minum Pak. Nggih, nggih, Minum nggih. Pak, minum. Nggih, Sambil nggih, minum. sambil, Itu nggih. pastelnya itu dari Nggih. Arab itu Pak Tanmoy. Iya. Oke. Nuwun sewu, ini karena waktu sudah terlalu mepet, ada kegiatan lain, mohon maaf. Ada saya- kegiatan lagi? Iya, nggih. Oh, mau kemana Nggih, Pak? Ya ada Allah. acara lagi. Ada acara lagi. Nggih. Iya, iya. Terima kasih Makasih, banyak. nggih, Aduh, Pak. sama-sama. Nggih. Aduh, iya ya Pak. Assalamualaikum. Bagus. Nggih. Waalaikumsalam. Oh, lu di tumpak no grab iki. Ya opo? Kementeh, opo? Gak mudeng. Penting nang lawyer. Sik ngurusi tanah, ngurusi iki dagangan, opo dan lain. Bingung kabeh. Ya koyo ngene ya opo kan? Kayak tadi hati. Masih dijelasno model koyo opo. Bingung aku ngene iki. Mojo kenterno cek suwene. Koyo katanya nang uyung ae. Endi mojo? Apa nih? Paham nggak itu mang dijelasno aku Ngelu Jo, sumpah ngelu. Billahi ngelu Jo. DBC Mbese ae, billahi ngelu. aku sekarang Aku iki wong nol putul yo. Ben kon mbak aku ning sawah bareng-bareng, cuman mek beda nasib. Ngono lho. Nasibmu cuma sekolah lho, ya aku mek koyo ngene, ngono lho. Aku iki ya apa iki? Iki intine kudune ya apa? Ngurusi permohonan apa hak kabeh nang SHM iku ya apa iki? Prosesnya kudu ya apa? wis ngene mangan wis dijelasno iki kabeh iso diurus intinya kan ngono kamu kepengin terima beres kan Lah terima beres, tapi kan ya syaratnya apa koyo ngene-ngene iki. makane. Apa BPJS, apa hak istri, apa kabeh ngono. nang rumah sakit aja DBC Iya sapa ero kan gak ngerti, makanya jelasno Jo, aja tambah diguyoni aku. Soalnya wong gak iso apa-apa malah diguyoni kon. konco lawas atau ketemu Makane iki aku njaluk tulung kon, wis ya apa iki wis wis apa iki lah, aku wis ngono nang kon kabeh. jadi gini aku mangan ini harus dijelaskan kan? Paham iki paham. Gendongmu iki status tanah negara ojo ngeyel wis mang dijelasno bener ahli sih ngomong Ya wis. berdasarkan PP Ya sembarang ya. nah iki dimohonkan dulu nanti permohonannya ini karena kamu dua gendong ini wis gak berlaku maka ini harus dimohonkan nah untuk mohonkan ini nanti kemana ke BPN Badan Pertanahan Nasional syaratnya apa ya awakmu yang menguasai iku kamu tak jadi waris Iya. kewarisan wis duwe turu penetapan ahli waris Ya mbus urusan kabeh. berarti ngurusi penetapan ahli waris nek teko waris teko gunung kok delok berkasih maneh tak pelajari tak goleki maneh ternyata butuh terkait dengan dokumennya ya nek misalkan ono kuasa ya butuh kuasa lah Ya. kamu menguasakan aku ya Ngene ae wis. Wis ojo kakek ngomong yo. Timbang aku pecandasku iki migren ket mau ngrungokno ahline iku. Wis iki wis aku tak serakno kon kabeh. Dari ahli ini kan yang bisa mengurus adalah lawyer. Iya. Sing mampu sing ahli ning bidang pertanahan kan ya. Wis aku gak bodo amat ceng iku wis gak ngurus aku. Pokoke wis iku, iki wis aku tak serakno kon kabeh urusan iki. Kon iku lawyer nang ndi kon iki? Loh ya aku nang DPP Nah, iki tonggo-tonggoku kabeh ya sing padha kaya aku. Akeh surat koyo ngene. Wis aku percaya kon, ahli mau percaya kon bahwa DPP Law Firm iki iso urusi tanah gendom iki. Wis. Ya, wis aku percaya kon urusin sampai mari terbit sing jeneng SHM. Dimohono jarimu yo. Aku terima tadi. Pokok iku ae. Iso enggak? yo iso Ya, aku wis percaya kon lawyer, tapi kon lek butuh besi, ngomong aku. Lu butuh besi kapal lah. Oh iya kapal tak bongkar meneh. Lah ngono. kalau apa iki Titanic Ya bali tani kok ngomong. Ya Jo yo. Tolong yo. Aku tak ngomong DPP Law Firm nang kanca-kancaku. Tonggo-tonggoku sakno.
mosok gak iso nulis, buta huruf, buta apa gak ngerti nek iso alif. DPP ero enggak kepanjangannya apa? DPP apa DPP ku? Lho ono kepanjangan aja ngomong DPP ae. Yang apa? Dimas Budi Ermanto and Partners. Nah, nek golek lengkap cek ketemu langsung website. Oke, Dimas DPP, Budi Armanto and Partner. Yo, kok tak ngomong tonggo-tonggoku. Wis aku percaya kon yo. Bisa. Wis iki cekelem. Apa iki? Kok calling-callingan ae. Iya, aku tak ngomong Kon ojo email, kon masih cerita nanti email barang nang aku. Yo canggih saiki. Nanti email barang ngono lho apa. Iku diombe. Ya tak ombe sih. Kon teko-teko, Bu. Aku suwun iki yo. Yo, hati-hati ke jalan. Enggak eman pastele gak dipangan. Heeh, jupun iki gak dijopo iki. Enggak wis. Kabeh. Urusan iku gak wis pokoke urusan. Ya wis, hati-hati. Yo. Oke, demikian video ulasan terkait dengan surat Egendom. Maka bagi teman-teman yang ingin mengurus surat Egendom, bisa datang ke kantor kami. Silahkan cek di Google, klik saja DBP Law Firm atau kunjungi Instagram kami di dbp_law firm. Terima kasih, saksikan video berikutnya. Sukses dan terima kasih.